Udah terkenal baik lah ya kalau misalkan iPhone dipakai buat sosial media kayak Instagram ataupun TikTok. Kalau upload tuh pasti jernih. Karena developer aplikasi itu gampang ya buat ngoptimalin aplikasi mereka ke iPhone. Karena iPhone tuh perangkatnya dikit ya, setahun pun yang ngeluarin perangkatnya tuh gak banyak. Beda sama Android yang kalau misalkan mau ngoptimalin buat aplikasi mereka tuh susah karena ada ribuan gitu ya, mau dari berbagai brand, dari berbagai negara. Jadi ya kebanyakan Android tuh kalau misalkan ngupload video atau gambar di Instagram atau TikTok ya burik. Tapi tahukah kalian nggak semua Android tuh burik ya kalau misalkan dipakai Instagram atau TikTok. Salah satunya adalah Google Pixel. Karena Google bisa memaksimalkan Android buatannya sendiri dengan ekosistem aplikasi yang ada. Juga Google Pixel tuh dibantu oleh Pixel Visual Core ya. Yang dimana itu tuh membantu pemrosesan gambar di dalam sistem. Nah, buat mastiin dan buktiin nggak cuman iPhone doang yang oke dipakai buat sosial media, di sini saya bakal nge-compare antara Google Pixel 6a dan iPhone SE 3. Dua buah ponsel budget dari masing-masing vendor, yang dimana emang termurah tapi tetap dibekalin dengan otak yang sama-sama bertenaga. Dan saya nge-compare-nya tuh nggak kayak video-video compare sebelumnya ya. Di sini nge-compare-nya tuh gimana ya hasil gambar dan video sudah di-upload ke Instagram dan TikTok. Apakah iPhone tuh menang ya secara overall? Jadi di sini juga sekalian menjawab ya buat kalian yang content creator ya di Instagram dan TikTok, ponsel mana yang terbaik buat kalian? Apakah cuma iPhone doang, gak ada pilihan lain? Atau ada pilihan lain dari Android? Pasti nonton sampai akhir ya. Saya kasih kesimpulan dikit ya di awal. Emang iPhone tuh cukup baik ya. Oke lah masalah kualitas uploadnya. Tapi ada beberapa bagian Pixel tuh bisa ngalahin iPhone ya. Dan ternyata ya marginnya tuh nggak lebar. Oke, di sini Fadil langsung aja kita compare antara Google Pixel 6a dan iPhone SE 3 di sosial media. Yang pertama kita ke story image dulu ya. Kita bahas gimana hasil gambar yang diupload lewat story Instagram. Dilihat dari iPhone dulu. Oke, nah sekilas nggak ada perbedaan jauh ya, sama-sama renyah. Hanya saja kalau diperhatikan gambar yang di kiri, yang dimana itu tuh gambar originalnya, sebelum diupload, lebih cerah ya dibandingkan sesudah diupload. Bisa dilihat di komik Yu-Gi-Oh di atas ya, lebih gelap setelah gambar diupload. Lalu termasuk saat di zoom, detailnya tuh menjadi pecah. Detail pecah ini sebenarnya nggak usah jadi permasalahan besar ya, karena ini pun saya nge-digital zoom sampai 40 kali. Dimana ya pasti jarang lah kalian yang lihat story IG di zoom sampai sedetail gini. Tapi yang pengen saya tekankan adalah bahwa pasti iPhone sekalipun ada penurunan kualitas gambar, baik dari detail ataupun aspek lainnya. Setelah diupload juga gambarnya jadi HD, padahal foto ini tuh punya resolusi 12 megapiksel. Sama halnya dengan Google Pixel, antara gambar original dan gambar setelah diupload tuh sama-sama oke ya sekilas. Tapi setelah disidik-sidik banget di zoom kayak hasil iPhone, sama aja ada penurunan kualitas ya, mulai dari detail sampai bayangan. Gambarnya juga sama, resolusinya turun sampai HD. Nah, kedua masuk ke posting image. Nah, ke gambar postingan Instagram ya. Tapi coba upload hasil gambar pixel di iPhone dan di Pixel itu sendiri. Dari kiri ke kanan kita bisa lihat gambar originalnya, gambar setelah upload di iPhone, dan gambar setelah upload di Pixel. Kedua ponsel lagi-lagi sama-sama bisa mengupload dengan baik ya sekilas. Detailnya oke, tone warna masih selaras dengan original, pokoknya no problem. Tapi ketika di zoom, iPhone bisa memberikan detail yang sedikit lebih baik dibandingkan Pixel. Bisa dilihat di bagian atas mata dan di jidatnya. Detail bulu tuh terlihat lebih tajam di iPhone, tapi perbedaannya nggak begitu jauh. Gambar manusia pun kedua ponsel dapat menguploadnya cukup baik. Tidak terasa perbedaan signifikan dibandingkan gambar aslinya. Namun, lagi-lagi setelah di zoom, diperhatikan seksama detailnya, lagi-lagi iPhone terlihat lebih jelas detailnya, sedangkan Pixel terlihat lebih buram. Sekarang giliran gambar iPhone di-upload di kedua ponsel. Apakah membuat hasil di Pixel tuh bakal setara atau lebih bagus? Nah, di Google Pixel terlihat warna sedikit lebih kusam ya, dan detail masih kalah dibandingkan iPhone. Begitupun dengan foto manusia, yang dimana lebih terlihat pucat tone warnanya. Jadi di Pixel tuh tidak hanya mengalami penurunan sedikit detail, tapi pemrosesan warna menjadi berbeda. Jadi memang ada beberapa penurunan yang kita bisa lihat ya jika mengupload menggunakan Google Pixel 6a, baik hasil kamera dari iPhone atau Pixel itu sendiri. Tapi jika kita menilik sampai di zoom puluhan kali baru terlihat gitu bedanya di mana. Kelihatannya tuh secara sekilas ya. Kalau misalkan secara realnya lihat dari Instagram di mana cuman ya sekilas gak akan di zoom sampai puluhan kali.
nggak kelihatan besar gitu gapnya gitu. Sama-sama oke. Nggak jauh lah margin atau si gapnya. Yang harus kalian tahu ya, Google tuh nge-share ya inti atau kode dari kamera mereka gitu. Sehingga si developer tuh dapat memanfaatkan kode tersebut dan mengimplementasikan atau memasukkan kode tersebut di aplikasi mereka sehingga si hasil upload dan tuh lebih maksimal gitu dibandingkan Android lain. Yang ketiga, kita masuk ke video. Pertama kita lihat ya hasil kamera iPhone diupload di Pixel dan iPhone itu sendiri. Jika dibandingkan dengan video asli, lalu kita lihat seperti story biasa ya, di mana melihat sekilas atau dilihat berulang-ulang, tapi tanpa melakukan zoom sampai puluhan kali untuk melihat detail setiap pixel. Sulit buat bedainnya ya, nggak beda jauh gitu, sama-sama baik. Detail, warna, dynamic range tuh sulit dikatakan jauh gitu. Tapi lagi-lagi kalau misalkan penasaran ya detailnya gimana, kita bisa melihat perbedaannya jika sudah di zoom ya. Di Pixel terlihat kurang detail ya, ngeblur detailnya. Saya lakukan ini zoom sampai 10 kali ya. Yang harus kalian tahu sebenarnya di iPhone tuh secara kertas di-upload menjadi Full HD, tapi si Pixel sebatas HD aja. Nah, kalau kalian ngerasa HD tuh kurang di Pixel, kalian tuh bisa ngenotis ya, ada cara yang nggak nyangka, yaitu ngerekam langsung lewat aplikasi Instagram. Ponsel-ponsel Android lain pasti burem lah kalau misalkan lakukan ini, karena banyaknya tuh jatuhnya malah nge-screen recording doang tampilan kamera. Nah, tapi di Pixel beda, kita bisa mengupload story 1080p atau Full HD di sini, yang artinya sebanding dengan iPhone. Yes, saya agak bingung ya, kenapa kalau di-upload dari hasil kamera si Pixelnya jadi HD, tapi kalau dari Instagram malah jadi Full HD. Jadi tag video di Pixel dengan pengambilan langsung lewat Instagram bisa semakin menyempitkan gap perbedaan dengan iPhone. Detailnya menjadi lebih bersaing, warna tetap oke, hanya saja memang movement masih kalah di iPhone. Tapi ada alasan tersendiri, Pixel kurang smooth karena dia tuh mengambil cahaya lebih banyak yang tujuannya agar video lebih terang. Kita bisa lihat video garasi ini ya, iPhone terlihat lebih gelap tapi movementnya tuh oke. Sedangkan Pixel movementnya tuh patah-patah, tapi si cahaya tuh lebih terang. Jadi kalian tinggal milih suka yang mana. Bahkan yang harus kalian ketahui, resolusi Full HD-nya tuh bisa tetap hadir dengan kamera depan ya. Kalau misalkan kita ngambil langsung dari Instagramnya ya di Pixel, baik tanpa efek atau menggunakan efek. Sedangkan kalau pakai iPhone mentok di 720p atau HD aja, nggak bisa lebih. Padahal kamera depan iPhone secara teori bisa ngambil 1080p loh. Pixel bisa ngambil 1080p dengan efek-efek di Instagram yang ada, bukan cuman polosan. Jadi Pixel unggul di sektor ini. Keempat, ada penyimpanan media Instagram. Hasil upload gambar dan video di Pixel tuh emang sangat kompetitif banget ya di Instagram. Namun untuk download ini masih kalah sayangnya. Nah di Pixel kalau misalkan kita download story, baik itu story hasil dari iPhone atau dari Pixel, si hasilnya tuh selalu HD ya. Atau bahkan kalau misalkan si story-nya tuh panjang jadi SD. Berbeda dengan iPhone, kalau misalkan download story itu pasti Full HD atau 1080p. Jadi kalau misalkan kalian tuh concern masalah download si story di ponsel, kalian harus tetap mempertimbangkan iPhone ya. Karena si Pixel tuh atau di Android itu belum bisa memaksimalkan mengunduh story dengan tetap mempertahankan kualitas aslinya. Nah, untuk posting Instagram Reels. Kalau misalkan Instagram Reels atau posting video di feed Instagram, mau Pixel atau iPhone sudah bisa bekerja dengan baik ya. Sama-sama bisa mengupload sampai 1080p. Urusan Reels di Google Pixel ini udah tenang lah pokoknya. Bisa dikatakan sebaik iPhone, jadi nggak usah dibahas panjang lebar lagi. Oke, langsung ke TikTok ya. Nah, untuk TikTok sebenarnya lebih bersahabat dibandingkan Instagram. Salah satunya kalau misalkan mengunduh atau download video lewat Pixel atau iPhone tuh hasilnya sama aja. Lalu untuk
untuk urusan upload video melalui Pixel dan iPhone tuh sama juga, kualitasnya sama-sama baik mau itu posting feed atau story. Tapi dengan catatan kalau upload video tuh lebih baik tag video di aplikasi kamera masing-masing. Jangan langsung dari TikTok ya, karena hasilnya bakal kurang memuaskan di kedua ponsel. Jadi lagi-lagi saya gak akan bahas panjang lebar masalah TikTok ya di kedua ponsel ini. Yang mungkin harus saya tekankan adalah masalah promosinya. Kalau misalkan kita tuh pengen promosi video TikTok di iPhone, terus udah tentuin audiensnya, berapa lama promosinya, dan lainnya, keluarlah harganya. Nah, di TikTok, iPhone tuh ribet ya kalau misalkan mau bayar. Kita harus ngisi saldo, dan isi saldonya tuh udah ada nominalnya ditentuin dari sananya. TikTok cuma nyediain beberapa nominal yang seringnya nyisa kalau dipakai ya, karena nggak pas dengan rencana kita. Berbeda kalau misalkan promosi di Pixel atau di Android, bisa langsung isi saldo seenak kita ya. Bisa menyesuaikan dengan rencana promosi kita udah berapa gitu di budgetinnya. Bisa pakai OVO, Dana, atau lainnya, lebih fleksibel. Kayak gini emang Apple tuh masih ribet ya masalah pembayaran. Apple tuh nggak mengizinkan masalah pembayaran langsung ya antara pembeli ke pihak aplikasi. Mereka tuh cuma mengizinkan pembayaran di dalam aplikasi harus lewat Apple dulu. Jadi Apple tuh menjadi penengah gitu. Makanya di TikTok kalau misalkan mau promosi harus ada sistem isi saldo dulu yang melalui Apple gitu. Beda dengan Android yang bisa langsung dan lebih fleksibel. So dengan hal ini sebenarnya nggak menjadikan iPhone tuh menjadi pilihan tunggal kalau misalkan kalian tuh pengen jadi content creator atau pengen ngupload sesuatu yang maksimal di Instagram atau TikTok. Ada pilihan lain ya di Android yaitu si Google Pixel. Dan ini saya bicarain Google Pixel 6a. Yang seri termurah di mana nggak sepowerful Google Pixel 6 atau Google Pixel 6 Pro. Pixel bisa menjadikan pilihan lain jika kalian tuh masih membutuhkan ekosistem Android yang buat beberapa orang lebih bersahabat dan masih lebih dibutuhkan. Katakanlah kayak mudah buat pindah-pindah file lewat kabel dengan PC, file manager yang jauh lebih mudah dibandingkan file manager iPhone, download file lebih mudah, dan manajerial sistem lainnya yang tidak tertutup seperti ekosistem iPhone. Tapi harus kalian terima kalau misalkan beli Google Pixel, download video di Instastory di Pixel tuh nggak semaksimal iPhone. Movement videonya yang kurang harus kalian terima, karena buat ngambil cahaya lebih banyak ke lensa ya. Google Pixel juga bisa jadi pilihan tepat buat kalian yang suka bermain TikTok dan sering melakukan promosi, karena promosi video di TikTok Android itu lebih gampang banget pembayarannya, lebih luas dibandingkan iPhone. Dan kalau kalian tuh gak mau kompromi masalah gap atau margin saat posting Instagram yang sudah diperlihatkan tadi, gak terima gitu detail dan processing Pixel tuh sedikit lebih jelek dibandingkan iPhone, ya kalian pilih iPhone. Download video di Instagram iPhone tuh lebih enak juga ya karena bisa Full HD. Hanya saja kalian harus terima ya kalau kamera depan nggak bisa Full HD kayak di Google Pixel. Waktu ambil video langsung lewat aplikasi Instagram. Hal yang harus kalian terima juga ya tadi, kalau misalkan mau promosi TikTok tuh nggak seluas di TikTok Android. Kalau saya pribadi dengan gap atau perbedaan yang ditunjukkan tadi ya, kalau misalkan di zoom tuh baru kelihatan bedanya, saya nggak keberatan sih. Tuh kalau misalkan lihat story atau postingan di Instagram tuh nggak sampai ribet kayak gitu di zoomnya gitu. Kalau misalkan dilihat secara kasual masih oke-oke aja gitu, apalagi tadi beberapa sektor Pixel lebih oke gitu. Jadi sekali lagi saya bisa katakan bahwa iPhone tuh bukan juara tunggal ya kalau misalkan kalian tuh pengen ngupload atau menjadi konten kreator di Instagram atau TikTok. Oke, jadi sekian saja ya compare kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa buat like, share, subscribe, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.